Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau kapanpun kalian lihat slide ini. Salam kenal dari saya, Sela Rizky Amelia, dosen pengampu kalian di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Welcome to my class. Oke, enjoy your learning journey ya. Nanti karena kita belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu offline. Nanti kalau kalian lihat muka-muka yang kayak di foto ini, boleh di kampus ya, disapa, Bu, ini saya mahasiswa Ibu semester 1 gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita mau bahas materi kita di pertemuan pertama. Oke, yang pertama apa sih mata kuliah pengantar ilmu ekonomi itu? Let's start with the first set of slide. Next slide ya. Nah, deskripsi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yaitu membahas mengenai konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan makro dengan contoh-contoh sederhana untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Nah, konsep-konsep yang mau kita pelajari ini khususnya yang di mikro yang akan dibahas meliputi ruang lingkup ekonomi mikro, kemudian peran pemerintah dalam bidang ekonomi, kemudian konsep permintaan dan penawaran, konsep elastisitas konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, konsep biaya produksi dan struktur pasar. Sedangkan konsep dasar ekonomi makronya yang akan dibahas meliputi ruang lingkup ekonomi makro, pembangunan ekonomi, konsep dasar pendapatan nasional, uang, inflasi, deflasi, bank dan lembaga keuangan, konsep dasar ekonomi internasional. Jadi pengantar ilmu ekonomi ini dipecah menjadi dua. Yang pertama membahas tentang ekonomi mikro, yang kedua membahas tentang ekonomi makro. Kelanjutannya next slide. Nah, ini menu materi kita selama 1 semester. Nanti di pengantar ilmu ekonomi ini ada tim teaching, saya bersama Pak Aji. Dan sebelum UTS ini kita membahas ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebelum UTS berarti di pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Di situ ada ilmu ekonomi, kemudian peran ilmu ekonomi yang kita bahas saat ini, kemudian yang kedua ada peran pemerintah dalam bidang ekonomi, yang ketiga mekanisme pasar, yang keempat konsep elastisitas, 5 konsumen, produsen, dan efisiensi pasar, yang keenam biaya produksi, dan yang ketujuh struktur pasar. Kemudian setelah 7 pertemuan kita langsung ada UTS, dan setelah UTS baru masuk ke baru masuk ke ekonomi makro, yang di dalamnya ada konsep dasar ekonomi makro, kemudian pembangunan ekonomi, konsep dasar pendapatan nasional, uang, inflasi dan deflasi, bank dan lembaga keuangan, ketenaga kerjaan, kemudian konsep dasar ekonomi internasional, kemudian dilanjutkan dengan UAS. Oke, jadi ini menu kita selama 1 semester, oke? Ilmu ekonomi. Nah, kebanyakan orang itu kalau misalnya bicara tentang ekonomi itu pasti selalu dikait-kaitkan dengan uang, ya kan? Nah, kalau belajar ilmu ekonomi ya berarti harus bisa mengatur dan memiliki uang gitu kan. Padahal tidak hanya sekedar hanya uang saja, tetapi banyak sekali di dalamnya yang akan dipelajari. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita langsung simak next slide. Oke, economics, ilmu ekonomi ya. Economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people. Jadi ilmu ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana masyarakat banyak itu menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas yang bernilai dan kemudian bisa didistribusikan ke banyak orang. Oke, ilmu ekonomi. Yang ini menurut para ahli ya. Yang pertama menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Nggak jauh beda sama yang saya sebutkan tadi ya, yang istilah tadi. Dan kemudian yang kedua menurut Aristoteles, ilmu ekonomi adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, nilai pemakaian dan nilai pertukaran.
Nah, ilmu ekonomi itu berarti, nah ini kesimpulan secara keseluruhan ya, adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat langsung dinikmati maupun yang tidak langsung, atau dengan kata lain memiliki nilai tukar dan nilai pakar. Nah, dalam definisi ilmu ekonomi terkandung pengertian bahwa yang pertama, ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya, kemudian ilmu tentang pilihan, dan yang terakhir adalah pengalokasian sumber daya yang terbatas atau scarcity, yang langka. Nah, sekarang kita ke masalah-masalah ekonomi. Ini masalah-masalah ekonomi ini apa aja sih? Ke next slide, oke? Ini masalah pokok ekonomi. Nah, ini di sini ada dibagi dua. Di sini ada tradisional dan modern. Kalau di tradisionalnya itu ada tiga, tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kemudian dijabarkan lagi di masalah pokok ekonomi yang modern. Jadi, what, how, and for whom. Jadi yang what itu barang atau jasa apa yang diproduksi dan berapa banyak. Kemudian how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasanya. Kemudian for whom, untuk siapa barang atau jasa yang diproduksi. Jadi permasalahan perekonomian itu terkait tiga hal ini. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ilmu ekonomi? The reason why, kenapa belajar ilmu ekonomi? Yang pertama, memperbaiki cara berpikir yang membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya orang kan bilang kalau harta yang paling berharga dalam diri manusia itu adalah kemampuan berpikir. Kalau cantik, ganteng, penampilan menarik, itu kan bisa terdepresiasi ya kan? Karena umur atau karena apa, bisa mengalami penyusutan kalau istilah ekonomi. Tetapi enggak kalau dengan kemampuan berpikir. Nah, kalau di ekonomi kalian akan belajar bagaimana menganalisis suatu hal, dan nanti jatuhnya kalau di kehidupan bermasyarakat, kalau kalian terbiasa dengan analisis, kalian tuh nggak gampang ngejudge orang gitu ya, nggak gampang menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Kalian akan terbiasa berpikir dulu, berpikir dari banyak sisi baru bisa menilai. Nah, yang kedua adalah membantu memahami masyarakat. Di ekonomi kan ada interaksi ya, karena manusia uh, tidak dapat tidak dapat hidup sendiri, makhluk sosial. Jadi mereka di situ ada interaksi seperti pasar gitu kan, interaksi yang melibatkan antar manusia. Jadi dari interaksi tersebut nantinya kalian akan dapat memahami situasi dan kondisi masyarakat kita seperti apa. Dan yang ketiga, membantu memahami masalah-masalah internasional. Ini lingkupnya lebih luas lagi. Kalau tadi tentang masyarakat itu lingkup yang lebih kecil, dan untuk memahami masalah-masalah internasional itu lingkupnya lebih besar, dari dilatih untuk itu. Kemudian bermanfaat dalam membangun masyarakat demokrasi. Kalau dilihat dari definisinya, daya aplikasi ilmu ekonomi itu sangat luas ya kan, dimana ada masalah kelangkaan, di situ ilmu ekonomi bisa diterapkan. Nah, untuk itu kita harus tahu nih ruang lingkup ilmu ekonomi ini sebatas apa. Yuk kita lanjut. Economics ternyata dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu macroeconomics, atau bahasa Indonesianya ekonomi makro, dan yang kedua microeconomics. Untuk lebih jelasnya kita ke next slide. Microeconomics versus macroeconomics. Nah, kalau microeconomics atau ekonomi mikro itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu, rumah tangga, dan perusahaan-perusahaan membuat keputusan
dan bagaimana mereka berinteraksi dengan satu dan lainnya dalam satu pasar, itu mikroekonomi. Kalau makroekonomi itu mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Nah, bagaimana mereka bisa menjelaskan ekonomi itu bisa merubah dan memberikan dampak ke banyak rumah tangga, perusahaan-perusahaan, dan pasar dalam satu waktu. Itu kalau makroekonomi, ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi kita ke next slide. Nah, ini teori ekonomi mikro. Kalau kita ngomongin mikro itu berarti kecil, ya kan? Jadi ekonomi mikro ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil seperti aspek individual dan keseluruhan kegiatan perekonomian, dan fokus analisisnya itu ke perilaku individu, kemudian perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas. Nah, tetapi berbeda dengan makro. Kalau makro itu bahasanya lebih luas, lebih secara keseluruhan atau secara agregat. Biasanya fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri dalam konteks keseluruhan itu tadi, yang lebih luas, ya. Nah, ini skupnya ya, skup antara makroekonomi dan mikroekonomi. Skup itu ruang lingkup. Nah, kalau di makroekonomi, kalau di makroekonomi itu yang dibahas mengenai GDP and growth, jadi pendapatan nasional dan pertumbuhannya, terus kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian unemployment rate, tingkat pengangguran, dan kemudian inflation rate, tingkat inflasi. Itu kalau di makroekonomi. Nah, kemudian scoop yang di microeconomics itu ada demand and supply, permintaan dan penawaran, elastisitas, kemudian teori produksi, pasar, kemudian mekanisme harga, kemudian perilaku konsumen. Itu skupnya di mikroekonomi. Jadi dari sini jelas ya perbedaannya, apa-apa saja yang dibahas di makroekonomik dan mikroekonomik. Nah, kalau ini hubungannya antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kayak gimana sih hubungannya? Nah, ini menurut Menkyu, antara ekonomi makro dengan ekonomi mikro itu saling berhubungan. Nah, hal itu disebabkan adanya perubahan ekonomi secara makro tentu saja akan memberikan dampak pada perubahan ekonomi, ya kan? Dan tentunya akan dapat dirasakan oleh berjuta-juta individu ketika tengah melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dengan begitu, perubahan yang ada di dalam ekonomi makro adalah hasil dari perubahan yang berlangsung di dalam ekonomi mikro. Nah, jelas ya? Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Ini perkembangan teori ekonomi mikro dan makro. Teori ekonomi mikro itu sebagai teori ekonomi klasik. Jadi teori ini lebih dulu banget ketimbang teori ekonomi makro. Jadi titik awal perkembangan ilmu ekonomi modern dianggap dimulai pada saat Adam Smith itu menerbitkan bukunya. Judulnya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation, atau yang sering biasa orang singkat menjadi The Wealth of Nation. Isinya adalah tentang analisis ilmu ekonomi dengan melepasnya dari belenggu moral dan teologis. Ini jadi maksudnya nggak ada campur tangan pemerintah gitu di situ. Jadi di sini sistemnya hanya di mekanisme pasar. Dan Adam Smith menyatakan bahwa seperti semesta yang berjalan secara teratur, sistem ekonomi akan mampu memulihkan dirinya sendiri karena ada kekuatan pengatur yang disebut invisible hand atau tangan-tangan tidak kentara atau tangan-tangan gaib ya, bilangnya seperti itu. Nah, tangan-tangan gaib itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, itu maksudnya adalah mekanisme pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Contohnya dulu itu seperti orang itu kalau jualan itu bukan berarti mereka baik banget untuk kasih orang yang lapar kemudian berjualan, tetapi mereka juga ada imbal balik gitu. Mereka juga butuh sesuatu dari mereka berjualan itu. Contohnya seperti itu. Jadi ada sifat saling membutuhkan begitu. Yang dimaksud dengan tangan-tangan tidak kentara itu adalah di situ.
Nah, kemudian ada lagi yang menguatkan teorinya Smith, ada ekonom lagi. Ya, ekonom aliran klasik itu ada Jean Baptiste Say atau sering disebut Say. Kalau Say ini bukunya itu tentang A Treatise of Political Economy dan hukumnya mengenai supply creates its own demands. Jadi menurut pernyataan tersebut itu barang dan jasa yang diproduksi itu pasti terserap oleh permintaan sampai tercapai keseimbangan pasar. Itu kaum klasik itu dulunya berpikir hanya sebatas di mekanisme pasar saja. Nah, kemudian berkembang lagi bagaimana munculnya teori ekonomi makro setelah ekonom klasik itu mengemukakan pendapatnya. Kita ke next slide. Nah, ini lanjutannya, lahirnya teori ekonomi makro. Nah, sebelum terjadi Great Depression tahun 1929 sampai 1933, itu nggak ada penggolongan ekonomi makro, ekonomi mikro. Jadi, fokus pembahasannya zaman dulu itu adalah perilaku individu dalam rangka mencapai keseimbangan yang seperti saya sebutkan sebelumnya di masa klasik ya. Nah, mereka menganggap tidak akan pernah ada kelesuan ekonomi dalam jangka panjang karena mekanisme pasar ini akan pulih dengan sendirinya. Atau mereka sering bilang itu yaitu tadi self correction ya. Karena alam semesta yang berjalan secara teratur seperti yang Adam Smith bilang. Dan tapi kenyataannya terjadilah yang namanya Great Depression itu tadi, jadi depresi secara besar-besaran. Nah, kemudian muncullah ekonom yang bernama John Maynard Keynes yang melontarkan pendapat untuk memperbaiki keadaan melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Nah, dalam bukunya tersebut barulah diperhatikan ada 3 hal nih. Yang pertama itu dimensi global atau agregat dalam analisis ilmu ekonomi. Kemudian peranan pemerintah dalam analisis kebijakan atau policy analysis. Kemudian perlunya studi empiris untuk ya mengkaji. Kalau misalnya kita mau bikin kebijakan itu ada studi-studi empiris dulu ya sebelum menentukan suatu kebijakan begitu. Nah, kesimpulannya perbedaannya kalau zaman dulu itu Adam Smith bilang kan kalau dia itu sangat percaya bahwa mekanisme pasar itu akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian, tetapi kalau Keynes bilangnya penting adanya peranan pemerintah dalam analisis kebijakan ya. Jadi di dalam ilmu ekonomi penting juga adanya kontrol dari pemerintah. Nah, itu perbedaannya. Oke, materinya sudah sampai di perkembangan teori makro dan mikro. Dan keseluruhan materi juga sudah saya sampaikan. Nah, kalau misalkan masih ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kita diskusi di forum online ya, mau di WhatsApp ataupun di grup Moodle ya, maksudnya di Moodle di kelas kita. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.